Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur pada HTML5. Jadi pada pertemuan ini yang kita bahas adalah tentang struktur HTML5, kemudian fitur-fitur baru pada HTML5, lalu tentang semantik layout. HTML5 memperkenalkan sejumlah elemen dan atribut baru yang menolong dalam mengembangkan sebuah website modern. Nah, beberapa fitur yang penting yang dikenalkan pada HTML5 yaitu adanya fitur use semantic element seperti header, footer, section. Kemudian ini akan kita bahas lebih detail lagi ya nanti di video kali ini. Kemudian yang form 2 adalah pembetulan form web HTML yang dimana atribut ada atribut baru yang telah diperkenalkan pada tag input. Jadi kalau sebelumnya itu tag inputnya itu cuma input tipe tag dan password, sekarang ada beberapa tag input baru. Kemudian persistent local storage, jadi untuk menghapus ketergantungan dengan plugin pihak ketiga. Contoh misalkan menyimpan datalist, maka ada atribut baru namanya datalist yang digunakan untuk ngelist sebuah data, jadi tidak ketergantungan dengan jQuery atau dengan database. Kalau misalkan datanya tersebut memang sedikit dan hanya untuk kepentingan pada form. Kemudian ada juga WebSocket, yaitu generasi teknologi terakhir komunikasi dua arah untuk software web. Kemudian ada service send event, memperkenalkan event yang mengalir dari web server ke web browser yang disebut sebagai server send events atau SSI. Kemudian Canvas, ini mendukung gambar dua dimensi surface yang bisa diprogram dengan JavaScript. Kemudian juga ada dukungan audio video yang untuk memutar format musik ataupun format visual grafis seperti video ya. Jadi tidak menggunakan Adobe Flash Player lagi, jadi bisa langsung ada tag. Kemudian mendukung juga geolocation, pengunjung bisa memilih untuk membagi posisi fisik mereka dengan software web kita. Kemudian juga ada dukungan mikrodata. Ini memungkinkan kita membuat kosakata kita sendiri di luar HTML5 dan memperluas halaman web kita dengan kostum semantik. Ada juga fitur drag and drop. Drag and drop ini dari satu posisi ke posisi lain halaman web yang sama. Kemudian untuk struktur HTML5 sendiri ini sederhana daripada HTML5 ya, daripada HTML versi sebelumnya, yaitu ada ini tanda punctuation doctype. Doctype ini ditulis dengan huruf besar kemudian spasi HTML. Nah, ini menyatakan bahwa struktur tersebut adalah HTML5 dan ini wajib ada ketika Anda menulis elemen atau menulis elemen HTML. Jadi ini wajib disertakan pada awal sebelum Anda mengetikkan tag HTML. Nah, ini perbedaan dengan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya ini lebih panjang, type HTML public, tapi kalau yang HTML5 cukup sederhana. Kemudian tentang informasi encoding di HTML4, meta, HTTP equip, content type, content tag, HTML charset, UTF-8. Kalau di HTML5 cukup meta, charset, UTF-8. Nah, charset itu apa? Charset adalah kumpulan dari beberapa jenis pengkodean karakter, baik huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Untuk saat ini pengkodean UTF telah menjadi standarisasi untuk pengkodean dalam sistem operasi dan bahasa pemrograman, API, dan software. Kemudian untuk mengenali elemen HTML5 pada browser lama, misalkan si user tersebut belum mengupdate, masih menggunakan Internet Explorer versi 9, maka ini perlu disertakan dengan menggunakan HTML5 shift. Jadi ini untuk mendeteksi kalau misal menggunakan browser 5. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam HTML5 belum support. Nah, ini di copy pastekan pada bagian header, Contohnya seperti ini. Nah, pada bagian header di sebelah sini, nah ini.
Jadi kalau misalkan ini menggunakan Internet Explorer yang versi 9 ke bawah, maka untuk mengantisipasi bahwa elemen-elemen tersebut belum support. Kemudian ini ada tag void elemen dan tag non void elemen. Ini hanya untuk mengingatkan saja, mereview, karena kita tidak membahas secara detail di HTML ini karena sudah dapat materi pada mata kuliah web statis. Yang dimaksud tag void elemen adalah tag yang tidak memiliki penutup, misalkan input HR untuk pindah baris, BR untuk ganti baris, HR untuk garis, maaf, BR untuk ganti baris. Kalau yang non void elemen ini yang ada tag penutupnya, ada pasangannya. Misalkan ini Ancor untuk memberikan link, maka ada penutupnya adalah Ancor. Kemudian kita mereview lagi apa itu atribut, apa itu nilai atribut. Yang dimaksud dengan atribut adalah yang menyatakan keterangan atau pelengkap data pada sebuah tag. Misal di sini contohnya atribut adalah ada name, ada value, nanti tambah lagi misalkan placeholder. Nah, ini disebut sebagai atribut. Lalu nilainya apa? Nilainya itu yang ada di antara tanda petik 2. Di antara tanda petik 2 ini adalah nilainya. Misalkan email, itu adalah nilai dari atribut name. Kemudian who@where.com itu nilai dari atribut value. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, ini standar HTML tag-nya. Misalkan untuk heading ini H1 sampai H7, kemudian tabel ini TR, TH, TD, Tbody, Thid, paragraf, T untuk membuat daftar, OL, UL, LI, gambar, IMG, garis horizontal, HR. Kemudian ini untuk form, untuk komponen form seperti input, select, tag area, untuk link, answer. Untuk membuat sebuah box ini bisa menggunakan elemen div. Kemudian untuk formatting misalkan cetak tebal menggunakan strong. Kalau misalkan mau cetak miring menggunakan embossing atau EM. Kemudian kalau misal mau dicoret hurufnya menggunakan tag. Line break pindah baris menggunakan BR. Ini standar HTML tag. Kemudian yang baru pada HTML5, nah ini di sini ada elemen semantik elemen. Ini ada section, yaitu artinya pendefinisian bagian dari halaman. Kemudian ada header, pendefinisian bagian dari header. Ada footer untuk bagian footer, nav itu untuk navigasi, artikel itu untuk bagian isi artikel, aside biasanya digunakan untuk samping konten, figur itu biasa bisa digunakan untuk merepresentasikan sebuah konten. Kemudian ini ada inline. Misal ada mark, ini untuk menandai bagian penting yang dibaca, ada time, menandai waktu, meter, digunakan untuk mengukur data dengan tingkat tertentu, progress, untuk melihat progress sampai mana udah selesai. Kemudian dynamic support, ada detail, kemudian ada data grid. Nah, data grid ini untuk membuat dinamik tabel atau database dari database. Kemudian menu, ini untuk membuat menu website. Ada command untuk mendefinisikan dinamik elemen yang diaktifkan. Ada canvas, kemudian ada video, ada audio. Nah, ini input tipe yang baru. Kalau dulu ada cuma tag dan password, input tipe sekarang ada datetime lokal, date, kemudian month, ada week, figur, pic caption, time, number, rank, email, URL. Nah, nanti ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini untuk yang elemen, untuk yang form. Nah, sebagai contoh ini ada data list, Kemudian ini input tipe, misalkan enter a number, maka yang akan diinputkan ini angka. Jadi input tipe di sini bukan tag tapi number. Ini contohnya. Kemudian ini input tipe tel, ini artinya adalah nomor telepon. Kemudian ini input tipe email, maka harus format email. Input tipe time, input tipe date.
Nah, kalau dijalankan, nah contohnya seperti ini. Ini yang menggunakan data list. Jadi bisa langsung memilih. Nah, misalkan ini menggunakan data list. Nah, ini input tipe number. Jadi dia akan melog inputan data bertipe string. Tapi kalau angka dia bisa. Kemudian input tipe number. Nah, ini untuk mencantumkan nomor telepon. Kemudian input tipe email. Nah, ini mencantumkan email. Ini time. Nah, ini bisa dipilih seperti ini. Tapi ini tidak semua browser mendukung, jadi perlu dicek ulang lagi. Kemudian ini untuk input tipe date, jadi sudah ada seperti ini. Ada time picture, jadi tinggal memilih. Tidak perlu kita menginputkan ngetik manual. Nah, ini fitur tambahan yang ada pada HTML5, khususnya pada bagian. Nah, tidak semuanya kita bahas, nanti bisa Anda coba satu-satu. Sekarang kita masuk, apa itu layout semantik? Layout semantik adalah elemen-elemen yang menyatakan makna. Jadi, elemen tersebut memiliki makna. Sebagai contoh, di sini ada div ID header. Nah, div ini elemennya belum menyatakan makna, tapi diidentifikasi dengan atribut ID, yang mana nilainya header. Berarti yang di antara tanda tag ini adalah pop pada bagian website atau bagian atas sebuah website. Kemudian di class section. Nah, ini menyatakan bahwa elemen ini menyatakan adalah bagian tubuh dari sebuah website. Nah, ini belum semantik ya, ini contoh yang belum semantik. Nah, ini menyatakan makna. Tujuannya adalah mudah dibaca baik oleh mesin maupun oleh manusia. Kenapa oleh mesin? Karena yang namanya halaman website itu pasti akan di-scroller oleh mesin pencari, atau yang disebut sebagai search engine. Otomatis layout yang semantik dengan yang bukan semantik akan lebih disukai oleh mesin pencari yang semantik atau yang memiliki makna. Nah, sebenarnya membuat seperti ini tidak ada salahnya, nggak masalah ya. Header, section, artikel, ini kan nanti akan diformat dalam CSS. Nah, tapi apa jadinya misalkan nanti div-nya banyak sekali. Pernah mungkin Anda memiliki pengalaman membongkar template sebuah website, jadi div-nya itu menjorok, jadi sangat banyak sekali div. Maka yang pertama adalah susah untuk dibaca ya, yang ini div pembuka dan penutupnya di sebelah mana. Nah, ini akan susah dibaca kalau banyak seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan akan mudah dibaca ini. Ini yang dimaksud dengan semantik. Nah, kalau tadi headernya ini didefinisikan dengan ID ya, ID header. Kalau sekarang headernya langsung dibuat sebagai tag. Jadi tag header, tag pembuka header, tag penutup header. Secara otomatis scroller mesin pencari pasti mengetahui bahwa bagian ini adalah pop dari website. Section, mesin pencari akan memahami bahwa bagian ini adalah bagian tubuh dari website. Footer, ini bagian bawah dari sebuah website. Nah, ini yang dimaksud dengan semantik elemen. Akan lebih mudah dibaca ini baik oleh mesin maupun oleh manusia. Nah, ini contoh mockup bentuk layout semantik dari sebuah website. Biasanya header itu ada pada bagian atas, kemudian ini navigasi pada bagian samping, kemudian ini section, di dalam section ini ada artikel, kemudian ini ada aside itu bagian dari samping, kemudian footer ini pada bagian bawah. Nah, ini sudah didefinisikan sedemikian rupa supaya mudah untuk dibaca. Kemudian bagaimana caranya migrasi dari layout yang non semantik ke dalam layout semantik? Caranya cukup mudah. Misalkan di sini ada div ID header, maka di sini tinggal dideklarasikan saja dari ID header dirubah menjadi tag header. Kemudian dari div ID menu dirubah menjadi nav. Nav ini berarti elemen menandakan bahwa ini adalah navigasi dari sebuah website. Kemudian di sini div ID content, maka di sini dirubah menjadi section. Div class artikel.
Kalau ini menandakan sebuah artikel, maka tinggal diganti bahwa ini adalah artikel. Div ID footer tinggal diganti menjadi tag footer.